قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ويجب إيصال الماء إلى منابت الشعر من اللحية الخفيفة دون الكثيفة. وقل عند غسل الوجه اللهم بيض وجهي بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك ولا تسود وجهي بظلماتك يوم تسود وجوه أعدائك. Hadirin, kita lanjutkan lagi tentang adab atau sunnah-sunnah ketika melakukan yang namanya wudu. Maka kemarin sampailah kita kepada basuhan, yaitu anggota tubuh yang namanya wajah. Maka Anda jelaskan kemarin batasnya wajah dari tempat tumbuhnya rambut sampai ujung daripada dagu, itu panjangnya. Kalau lebarnya dari ujung ini, maka harus menyentuh ketika kita membasuh, kita kenakan sedikit dari kuping. Kenapa? Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, bahwa kita tidak yakin membasuh wajah kalau dari lebarnya, kecuali kita membasuh sedikit dari kuping. Berarti membasuh sedikit dari kuping ada hukumnya wajib. Begitu juga kita membasuh sedikit dari rambut kepala, dari bagian kepala, itu menjadi wajib juga. Karena kita tidak yakin membasuh semua kepala, kecuali kita membasuh sedikit daripada rambut kepala. Kemudian yang wajib dibasuh dalam setiap wajah manusia itu disebutkan oleh ulama tentu ada sekitar 20 rambut yang ada di wajahnya kita orang ini. Tapi yang ada pada kita umumnya tidak nyampe. Berarti kalau ulama mengatakan ada 20 rambut di wajah, berarti itu pernah ada. Makanya disebutkan ada 20 macam rambut. Kalau kita kan yang tahu hanya 2 alis ini, bulu mata, kemudian kumis. Kalau ada ini namanya al-amfaqah. Kalau ada ini namanya as-sibalan. Ini namanya syarif, ini namanya lehyah, ini namanya arif, hanya berapa saja rambut yang ada itu hanya sedikit. Tapi disebutkan dalam kitabul fiqh di wajahnya manusia itu ada sekitar 20 rambut. Berkata seorang ulama besar di Tarim namanya Habib Omar bin Abdurrahman al-Mashhur, mufti Tarim. Habib Omar bin Abdurrahman al-Mashhur, beliau pernah mengatakan, aku sudah puluhan tahun mengajar kitab fikih, tapi aku tidak pernah melihat di wajahnya orang itu ada 20 rambut. Tak pernah. Kata beliau, puluhan tahun ini. Ya, subhanallah, ketika beliau berangkat haji, maka beliau melihat satu orang India. Ya, orang India itu di wajahnya ada 20 rambut seperti yang disebutkan dalam kitabul fiqh. Tentu, beliau ada pengakuan beliau Habib Omar bin Abdurrahman al-Mashhur. Umar bin Abdurrahman puluhan tahun anda ngajar fikih, tak pernah melihat, cuma sekali ketika haji anda melihat ada orang India di wajahnya itu sesuai bulunya, rambutnya dengan apa yang disebutkan dalam kitabul fiqh. Maka rambut yang ada di wajah, apa hukumnya? Kan yang wajib dibasuh itu wajah. Maka apakah rambut ini termasuk dari wajah atau bukan? Maka rambut termasuk dari wajah. Yang 20 disebutkan itu alis ini. Ini apa namanya? Hajibun. Hajib.
Kenapa dikatakan hajib? Dari kalimat hajaba. Hajaba itu menghalangi, menghalang. Kenapa dikatakan hajib? Li'annahu yahjibul aina an syu'a'i syamsi. Karena ini menghalangi mata kita dari terkena langsung sinar matahari. Makanya dikatakan hajib. Makanya kita kalau jalan di bawah sinar matahari, apakah sampai kita begini tunduknya? Karena takut panas kena ke mata kita gitu. Enggak. Paling agak gini. Ya, lagi yang alisnya tebal. Maka sinar matahari tidak langsung mengena daripada matanya. Masa saat kalau kita ini tak ada kita panas, coba tak aku. Habis balik ini ketukur. Oh itu besok panas-panas jalan ya. Jadi karena fungsinya ini untuk menjaga mata kita supaya tidak kena sinar matahari langsung. Ini syaribun diambil dari kalimat syariba yashrabu. Apa syariba yashrabu? Kenapa kumis ini dikatakan syarib? Li'annahu yashrabu hina yashrabu sahibuhu. Karena dia ini ikut minum ketika orang minum. Makanya dikatakan apa syaribun? Bahwa syaribun orang yang minum. Kenapa dikatakan syarib ini minum? Orang yang minum karena dia minum ketika tuannya minum. Ya. Maka 20 rambut yang ada di wajah ini, apa hukumnya? Wajib untuk dibasuh karena masuk dalam wajah. Untuk masuk dalam wajah. Kecuali pernah ana jelaskan dulu, kecuali dua, al-arif sama lahir, jambang sama jenggot. Kalau jambang dari sini tempat tulang, ya tulang. Rambut yang tumbuh sampai ke sini, tak nyampe ke dagu. Ini dua ini. Rambut yang tumbuh dari tulang ini ke bawah sampai sini itu namanya arifun. Atau disebut dengan jambang, atau orang Sunda namanya bodek. Yang sini ini namanya kecuali dua ini. Kalau dia tebal, kapan dikatakan tebal? Sekiranya dengan jarak paling jauh 1,5 meter. Salah satu 1,5 meter. Kau lihat, kalau dengan jarak 1,5 meter, kau lihat, kan dia berjambang, dia berjenggot atau dia berjambang. Kau lihat, kau perhatikan. Kalau nampak kulit daripada jenggot, kulit daripada dagunya, atau nampak kulit daripada jambangnya, berarti menunjukkan ada paham. Tapi dengan jarak paling jauh kira-kira 1,5 meter. Kalau dengan jarak dari sini ke dapur, kejauhan. Jangankan kulitnya, orangnya tak nampak. Orangnya tak. Jadi paling jauh 1,5 meter. Kau lihat. Kalau nampak kulitnya, berarti jenggotnya tak tebal. Ya. Kalau kau lihat ternyata kulitnya tidak nampak karena saking lebatnya, saking banyak, berarti itu jenggotnya dihukumi lebat. Jadi macam mana hukumnya jenggot atau jambang atau jenggot? Kalau tebal, dalam wudhu yang wajib dibasuh hanya zahirnya saja. Hanya zahir. Jadi kalau basuh wajib ambil air wajib. Oh gini kan? Ya, tahu gini? Jadi tidak wajib kau ambil air, kau masukkan ke dalam jenggot atau tekan. Ya. Atau kau ambil air, tak wajib. Yang wajib itu hanya zahir saja. Itu kalau tak tebal macam mana? Kalau tak tebal nampak kulitnya jarang-jarang dia kayak hutan tandus. Jenggot berapa lembar aja, tapi lagak.
gaya aja. Maka yang seperti itu wajib untuk dibasuh. Ngerti dah nih? Kalau tebal yang wajib bohir. Maka kalau tebal anak janggut anak tebal, tapi tetap anak masukkan air ke dalam rambut anak, masukkan ke dalam sampai kena kulit anak. Boleh apa tidak boleh? Boleh, cuman tidak wajib. Syariat itu kan sudah menggampangkan kau. Apa yang syariat wajibkan? Wajib yang zahir, yang batin tidak wajib. Kenapa kau maksa? Kenapa kau maksa? Sama dengan ini, Ustaz, aku lihat kalau basuh tangan, basuh wajah, basuh tangan. Aku tuh kalau orang wudhu kan gini, kadang ambil air sedikit. Aku tak enak kalau kayak gitu, Ustaz. Jadi kau macam mana? Aku ambil satu centong, aku siram kepala aku. Boleh apa tidak boleh? Kita usap ya sah, apalagi di sini. Cuman syariat kan menggampangkan. Yang wajib itu cuman yang zahir saja. Ambil sedikit cukup. Nanti kau nyusah-nyusahkan ada betul. Nanti maka kalau bagi jenggotnya yang ini tak ada kayak yang tebal. Ada yang tebal? Mana? Ada. Kalau tebal maka yang wajib zahirnya aja. Kalau tidak tebal maka semuanya wajib. Kalau gini, Ustaz fulan tuh, ya, setengah tebal, setengah tak tebal. Gimana tuh? Setengah tebal, tak kelihatan kulit. Setengahnya tuh jarang-jarang. Itu macam mana? Maka walikullin hukmu. Setiap jenggotnya dia itu hukumnya masing-masing. Yang tebal wajib zahir, yang tak tebal semua. Berarti likullin hukmu. Setiap daripada jenggot itu hukumnya masing-masing. Yang tebal wajib zahir, yang tipis maka wajib semua. Kalau Ustaz, kalau gitu kan enak setengah-setengah. Ini Ustaz, sikit ya tebal, sikit ya tipis, sikit ya tebal, semuanya wajib. Semuanya wajib. Karena susah bagi kau tuh. Kalau sini tebal, sini tak ada, sini tebal. Jadi kau masukkan enggak ini zahir. Kapan selesai wudhu? Kapan selesai wudhu? Arti ya? Mungkin disebutkan nih, wajibu, maka wajib isalul ma, menyampaikan air ila mana bitisya, ke tempat tumbuhnya rambut. Yang 20 itu harus masuk ke dalam. Rambutnya basah, kulitnya kan kena. Alis kah, kumis kah? Aku punya kumis tebal kan. Jarak 2 meter tak kelihatan kulitnya. Apakah termasuk wajib untuk dibasuh? Wajib untuk dibasuh zahiran wa batin. Tentu. Kenapa? Karena yang dikecualikan cuma jenggot sama jam. Lainnya tidak dikecualikan. Sekarang kalau misalnya kau di jalan ketemu ada perempuan jenggot tebal. Jenggotnya tak? Gambangnya tebal. Macam mana? Wajib tak dibasuh atau kalau dia wudhu kayak laki-laki? Kalau perempuan ribut lagi itu menghadap sini. Ya. Kalau perempuan jenggotnya tebal atau jambangnya tebal, maka wajib untuk dibasuh zahir. Kenapa?
Kan tebal kan? Ya. Karena sebab bagi perempuan wajib bagi dia untuk harus bagi dia menghilangkan jenggot sama jambang, karena itu sifat daripada laki-laki. Jadi macam mana kalau dia dibiarkan jenggotnya panjang, biarkan jambangnya tebal. Nah, yang dianjurkan untuk menghilangkan. Tapi kalau dibiarkan sama dia, kalau wudu wajib kau masukkan air ke dalam kulitnya, rambutnya kau basahkan semua. Karena apa? Dalam syariat dituntut untuk dihilangkan. Karena itu syiarnya laki-laki. Betul? Karena kalau perempuan jenggot belum pernah lihat. Ya. Tapi kalau perempuan berkumis, ya. Kalau berkumis itu ada. Tapi kalau sampai perempuan yang jenggot itu jambang, itu kalau kelahi bahaya itu. Ya, wajibu, maka wajib isalul ma, menyampaikan air ila mana biti sya'r, sampai ke tempat tumbuhnya rambut, berarti sampai ke kulitnya. Kapan itu? Minal lihya al khafifah, dari jenggot yang tipis. Kalau jenggot yang tipis, yang jarang-jarang kelihatan kulitnya, maka itu wajib. Dunal kasifah, bukan daripada yang tebal. Kalau tebal tidak wajib. Waqul, dan katakan, ini ya, kalau ini wajib untuk dibasuh zahir wal batin, jenggot sama jambang, itu kalau dalam bab wudu. Kalau dalam bab mandi wajib, itu tak ada bedanya jenggot yang tebal atau jambang yang tebal, semuanya wajib untuk dibasuh. Kenapa wudu itu lebih diringankan? Kalau wudu jenggot yang tebal, jambang yang tebal tidak wajib kecuali zahirnya aja. Kalau mandi wajib tidak, harus semuanya dibasuh. Tak ada rambut yang tebal, tak ada rambut yang tipis. Kenapa? Karena sebab kata ulama, karena wudu itu ibadah yang yatakarrar, sering berulang-ulang. Maka paling sedikit kita wudu itu 5 kali dalam satu hari. Kalau wajib untuk membasuh yang namanya kulit daripada jenggot, kulit daripada jambang, itu kan menyusahkan daripada orang yang berwudu. Tapi kalau mandi wajib, masa satu hari 5 kali mandi wajib? Kan jarang, sebulan sekali, 1 minggu sekali, kan jarang. Karena sebab jarang itulah wajib untuk membasuh rambut yang ada di tubuh kita, baik jenggot atau karena yang sesuatu yang janabah itu, hadas besar itu beda dengan wudu. Ngerti? Kemudian doa yang dibaca ketika basuh wajah ini. Waqul, dan katakan indal ghusli wajhi, ketika membasuh wajah, Allahumma bayyid wajhi, ya Allah putihkanlah wajahku. Allahumma bayyid, ya Allah putihkanlah wajahku, terangkanlah wajahku, binurika, dengan cahaya Engkau. Kapan? Yauma tabyaddu wujuhu awliya'i, di hari memutihnya, bersinarnya wajah-wajah para wali-wali Engkau nanti di yaumul kiamat. Ketika basuh wajah, ya Allah terangilah, putihkanlah wajahku dengan cahaya Engkau, sebagaimana Engkau putihkan para wajah-wajah para wali. Bagus dah doa itu. Kemudian wala tatruk tahrilal lahya al-kathifa. Jadi gini, kalau jenggotnya tebal atau jambangnya tebal, kan yang wajib itu zahir. Tapi kalau engkau itu melakukan yang zahir saja, maka ada satu sunnah yang dilakukan, yang dianjurkan. Apa itu? Engkau melakukan tahlil. Tahlil. Apa tahlil itu? Menyela-nyelahi seperti ini.
Ini tangan. Ada namanya menyela-nyela. Kau punya jenggot tebal, habis kau basuh zahir, maka sunnah bagi engkau ambil air sedikit, kemudian kau dari bawah ya, dari bawah. Ingat, ini bagi yang jenggotnya tebal atau jambangnya tebal. Sunnah tahlil bagi yang jenggotnya tebal atau jambangnya tebal. Tapi kalau tipis ya enggak lah. Ya, karena kalau tipis kan semuanya wajib dibasuh. Itu. Tapi kalau tebal yang wajib kan hanya zahirnya saja. Akan tetapi disunahkan setelah kau basuh wajah, kau ambil air, kau lakukan yang namanya tahlil. Itu ada mana? Wala tatruk tahlil. Apa tahlil? Menyela-nyelahi al-lahya al-kathifah, jenggot yang tebal. Berarti kalau jenggot yang tipis tidak disunahkan. Tsumma ghsil yadakal yumna tsummal yusra ma'al mirfaqain. Kemudian setelah basuh wajah, apa yang wajib untuk dibasuh? Kedua tangan. Maka engkau basuh kedua tangan sampai mana? Maka disebutkan ma'al mirfaqain. Ma'al. Kenapa pakai ma'al? Padahal dalam Al-Qur'an kan wamsahu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Pakai ila itu. Pakai ila. Ini pakai ila atau pakai ma'a? Pakai ma'a. Jadi kaidah dalam ilmu nahwu gini. Kalau ada ucapan orang misalnya, al-ustaz misalnya, al-ikhtibar minat taharah ila shalah. Dalam ilmu nahwu, ma ba'da ila itu tidak masuk. Ya. Ma ba'da ila itu tidak masuk. Berarti al-taharah bab ikhtibar dari taharah sampai salat tidak masuk. Sekarang firman Allah dalam Al-Qur'an itu farsilu wujuhakum wa aydiyakum ila pama'a. Ilal berarti mirfaq ini wajib dibasuh enggak? Wajib enggak? Kalau dari segi kaidah nahwu enggak wajib. Enggak wajib. Akan tetapi yang menjelas di antara yang menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an itu adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ditafsirkan ila itu dengan ma'a? Karena sebab dari perbuatan Nabi ketika wudhu, Nabi tidak pernah basuh kecuali mirfaq itu pasti dibasuh. Tentu? Ngerti? Paham? Yang namanya mirfaq Nabi itu pasti dibasuh. Pasti dibasuh oleh Nabi. Makanya tafsir Al-Qur'an yang mengatakan farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, itu maksudnya ma'al marafiq. Ma'al maraf. Kalau pakai ma'a, setelah ma'a itu ikut al-ikhtibar as-shalah, misalnya al-ikhtibar at-taharah ma'as shalah, maka ikhtibarnya bab taharah masuk, salat masuk. Ngerti? Kenapa ditafsirkan dengan ma'a itu? Itu alasannya. Paham? Karena sebab ayat Al-Qur'an faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal, sedangkan ma ba'da ila itu tidak masuk. Kok bisa ditafsirkan dengan ma'a? Karena sebab min fi'lin Nabi, dari perbuatan Rasulullah. Nabi tidak pernah wudu kecuali mirfaq itu pasti dibasuh. Makanya ila di sini bermakna ma'a. Ilal farsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, ay tafsirannya ma'al marafiq. Makanya mirfaq termasuk yang wajib untuk dibasuh. Ngerti ya? Paham ini? Nah, kenapa beda di Al-Qur'an ila, di sini ma'a? Kayak gitu jawabannya. Ngerti? Mana tadi? Farsilu ala sumarsil yadakal yumna tsummal yusra ma'al mirfaqaini. Ma'al mirfaqaini.
Sampai mana itu? Ila ansafil adudaini. Jadi ini lihat bahasa Arab dalam setiap ini. Anak tunjukkan teman-teman. Ini ruas jari. Ruas jari namanya ulmulatun. Ini nih setiap ruas jari ini namanya ulmulah. Dari sini sampai sini ini namanya al-kaf. Al-kaf. Ngerti? Al-kaf. Dari sini sampai sini, ini bahasa Arabnya sa'idun. Sa'idun. Dari sini sampai sini sa'id. Dari sini sampai sini ini bahasa Arabnya adudun. Adudun. Dari sini ujung sini sampai sini yadun. Berarti tangan itu dari mana? Dari sini sampai sini. Ana ulangi. Ini bahasa Arabnya apa? Unmulatun. Jamaknya anamil. Unmulatun. Dari sini sampai sini usbu. Usbu dari sini. Ini usbu. Ini unmulah, ini usbu. Dari sini sampai sini al-kaf. Kafun. Dari sini sampai sini sa'idun. Dari sini sampai sini abudun. Dari sini sampai sini ingat. Maka di sini dibasuhnya tangan yang wajib sampai mirfaq. Tapi yang sunnah sampai mana? Maka disebutkan ila ansafil adudaini. Ila ansafil adudun kan satu ini. Satu. Kalau dua apa? Adudani. Kalau kemasukan huruf jar menjadi adudai, ada makna. Ilal adudai berarti sampai kedua pertengahan sampai sini. Jadi kalau basuh tangan sampai sini. Walaupun kalau pingin sempurna sampai sini. Sampai sini. Itu yang sempurna. Ustaz, anak kalau basuh tangan sampai sini, itu lebay. Itulah lebay. Tidak sunnah. Ngerti? Yang sunnah sampai pol sampai sini. Begitu juga kaki sampai sini kaki itu. Alhamdulillah kalau wudu sampai paha-pahanya basah. Bikin pahala yang banyak. Ya, ada batasan. Ngerti? Kalau yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali sampai pertengahan al-adud. Itu pertengahan ila ansafil adudain. Mana ansaf? Pertengahan al-adudain. Betul adud. Kan dua betul adudain. Ustaz, kalau misalnya kita pas wudu ada orang ininya tak ada, Ustaz. Kafnya tak ada. Jadi macam mana, Ustaz? Apakah wajib beli al-kaf palsu pasang sama dia? Enggak. Yang ada yang wajib dibahas. Berarti yang ini sa'id sampai mirfaq. Ngerti? Ini sa'id tidak sempurna, setengah sampai sini. Yang wajib mana? Yang tersisa. Ini saat habis sampai sini. Habis. Tinggal adud. Mana yang masuk? Ujungnya sini wajib. Karena masih masuk mirfaq. Ujung sini wajib. Ustaz, ada orang segini. Ini habis, Ustaz. Ini habis. Ini macam mana, Ustaz? Wajib apa tidak wajib? Tidak wajib. Karena memang bukan termasuk anggota yang wajib dibasuh. Cuman sunnah saja. Ngerti? Kalau cuma tersisa setengah sini, ini apa hukumnya? Wajib? Tidak wajib. Lah habis basuh wajah langsung ke sini selesai. Tapi ingat sunnah, tidak wajib. Kenapa tidak wajib? Karena batasan yang wajib sudah tidak ada. Yang wajib sampai mirfaq. Kalau sudah mirfaq dan tidak ada sampai setengah ini, maka yang sisa ini tidak wajib. Ngerti? Paham deh? Dan fa'innal hilyah ini perhiasan nanti yang Allah akan berikan kepada umat Rasulullah yang banyak melakukan wudu. Fa innal hilyah fil jannati, perhiasan yang Allah akan berikan itu tablughu mawadhi'al wudu.
itu banyaknya macam mana perhiasan itu, maka banyaknya sampai ke tempat basuhan wudu. Betul. Sebelum mencapai mawadhi tempat basuhan wudu. Jadi kalau kau basuh sampai yang wajib ya, maka perhiasan nanti di surga itu sampai sini ya. Kalau kau basuh lebih, maka perhiasan tersebut akan lebih banyak. Ngerti? Betul. Maka disunahkan untuk lebih basuh kaki itu lebih. Karena apa? Nanti perhiasan yang Allah akan berikan itu akan mencapai tempat daripada basuhan wudu. Ngerti? Kemudian apa yang dibaca? Waqul, dan katakan inda ghuslil yumna, ketika membasuh tangan kanan, Allahumma a'tini kitabi, ya Allah berikanlah kitab aku itu biyani, dengan tangan kanan aku, wa hasibni hisaban yasira, dan hisablah aku, hitunglah amal daripada perbuatanku dengan hisab yang yasir, yang gampang. Maka ketahuilah bahwa nanti orang itu akan tahu dia termasuk penduduk surga atau penduduk neraka ketika menerima catatan amal ibadah. Kalau dia menerima catatan amal ibadahnya dengan tangan kanannya, hadza min ahlil jannah. Hadza min ahlil jannah. Kalau ada orang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya atau dari belakang punggungnya, dari belakang punggungnya, maka itu termasuk daripada penghuni neraka. Kemudian umat Rasulullah itu kan ada di antara mereka itu masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa hisab langsung. Golongan siapa ini yang masuk surga tanpa hisab ini? Maka yang Anda ingat satu saja, yang akan masuk surga tanpa hisab itu sebagaimana disebutkan dalam kitab Fatwa Usul Ummah Muhammadiyah yang ditulis oleh Abu Yasin Muhammad bin Ali Al-Maliki. Di situ disebutkan sebuah hadis bahwa yang masuk surga tanpa hisab mereka orang yang istiqamah melakukan sholat tahajud. Istiqamah ini bukan kayak kita di akhir bulan ya, karena kiriman agak telat sujud gitu. Tapi kalau awal bulan hilang dah. Maka macam mana Allah itu mengatakan kepada mereka itu ketika umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir kiamat itu dikumpulkan oleh Allah di dalam suatu tempat, maka Allah mengatakan ainal ladzina tatajaffa junubuhum 'anil madaji. Mana orang-orang, kata Allah, yang mereka itu kalau malam hari rela meninggalkan tempat tidurnya untuk melakukan tahajud. Maka ketika Allah menyerukan seperti itu, yang bangkit itu sedikit. Bukankah umatku banyak? Umat Rasulullah dia berapa? Kok bisa dikatakan yang bangkit sedikit dibandingkan yang tak tahajud itu sedikit? Coba dibodoh. Berapa orang yang tahajud, berapa orang tak tahajud? Lebih banyak mana? Lebih banyak yang, Masya Allah, lebih banyak yang tahajud. Ya, biasanya lebih banyak yang tidak tahajud. Kalau di sini, Masya Allah, lebih banyak yang tahajud. Nanti lah, tanya-tanya ya. Tahajud. Maka yang tak tahajud itu lebih banyak dibandingkan yang tak tahajud. Maka Allah mengatakan kepada mereka yang bangun, yang bangkit tahajud itu, maka Allah mengatakan udkhulul jannata bighairi hisab. Masuklah kalian semuanya surga tanpa hisab. Terus bagaimana dengan hadis yang mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat itu yang dihisab duluan apa? Salat 5 waktu. Ini kok enak nih, tidak ditanya salat 5 waktu, cukup dengan tahajud dia masuk surga tanpa hisab. Maka ketahuilah orang itu tidak istiqomah melakukan ibadah sunnah kecuali pasti istiqomah melakukan ibadah wajib. Kau lihat teman-teman kau yang biasa tahajud,
yang biasa qobliyah, ba'diyah, yang biasa duha, yang biasa witir. Kalau sunnah diperhatikan, macam mana wajib? Diperhatikan tak? Pasti diperhatikan. Makanya tidak ditanya sholat 5 waktunya. Kan yang sunnah susah lagi dilakukan malam-malam. Orang tidur enak-enak dia bangun. Berarti susah itu masih dia lakukan. Apalagi ibadah yang wajib. Berarti itu diantara yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga dengan hisaban yasiro. Nih, hisab yang sedikit, hisab yang sebentar. Hisab yang sebentar itu macam mana? Disebutkan dalam Tafsirul Jalalain. Ingat-ingat ini. Dalam Tafsirul Jalalain itu, kapan dikatakan orang itu hisabnya, penghitungan amalan itu sebentar, gampang. Jadi gini. Jadi penghitungan amalnya gampang ketika catatan amal dia disodorkan kepada al-malaika atau kepada Allah, maka ada maksiatnya, cuman dimaafkan oleh Allah. Dimaafkan. Itu namanya hisaban yasir. Disodorkan amal ibadahnya, bukunya, ada maksiatnya, ada taatnya, akan tetapi langsung dimaafkan oleh Allah. Yang seperti itu namanya hisaban yasir. Sekarang orang yang akan mendapatkan hisaban yasir itu macam mana? Bagaimana sifatnya? Ingat-ingat. Anda baca kemarin kitab namanya At-Targhib wa Tarhib dari Imam Al-Mundhir. Hadis. Ya. Kita Anda baca di situ dapat satu hadis. Jadi Nabi mengatakan salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. Kata Rasulullah, ada 3 sifat orang, ya. Kalau ada 3 sifat ini pada seseorang, maka nanti pada hari kiamat akan dihisab dengan hisab yang yasir, hisab yang gampang. Apa 3 sifat? Mudah-mudahan bisa diamalkan ya. Walaupun berat nih, susah ini 3 ini. Yang pertama apa? Al-qasila man qata'aka. Engkau menyambung hubungan tali silaturahmi terhadap orang yang memutus tali silaturahmi kepada engkau. Kalau ada orang keluarga kau berbuat baik, dia ngasih hadiah, kau ngasih hadiah, masuk akal tak? Masuk akal, karena dia baik, kita baik. Ini enggak. Kau lebaran ke rumah dia. Kau lebaran ke rumah dia. Ternyata dia ada, apa kata dia? Aku tak terima kau datang ke rumah. Kau balik. Kau tidak lama kau datang ke rumah dia bawa satu nampan nasi mandi misalnya. Misalnya. Kau kasih. Sama dia apa? Diambil nasinya dikasihkan ke kucing. Sakit hati tak? Sakit hati. Kalau sifatnya manusia, dia jahat sama anak pun jahat. Untuk apa nyapu dia? Itu sifat manusia. Ini enggak. Sifat orang yang akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang gampang itu, tetap dia itu setiap lebaran datang ke rumahnya. Setiap bulan dia ngirim sama orang yang memutus tali silaturahmi. Walaupun itu sifat yang pertama, berat tuh. Nah, kalau pengen hisab yasir, lakukan yang pertama. Antasilaman qata'aka. Engkau sambung hubungan tali silaturahmi kepada orang yang memutus tali silaturahmi kepada anda. Yang pertama. Yang kedua, anta huwa amman zalamaka. Yang kedua, engkau memaafkan orang yang menzalimi engkau, yang selalu menyakiti engkau. Setiap hari dia nih kalau ketemu kau, pala kau dijitat. Pala kau dijitat. Setiap hari. Di antara manakib hidupnya bulan itu jitat pala kau. Tapi setiap malam ya Allah, bulan kemarin itu setiap malam ditak pala anak maafkan dia. Ya. Itu namanya memaafkan orang yang telah menzalimi. Berat tuh. Ada orang duit itu nasinya dia ketika dia mau makan, balik dari masjid lapar, masuk ke masjid, masuk ke kamar, tinggal piring. Siapa ngambil nasi anak nih? Tunjuk.
Kau ni ngambil nasi aku terus. Ya, aku ni bukan malaikat, aku ni mau makan. Kata dia, kau marah ke? Tidak, aku maafkan kau. Bisa? Hah? Bisa? Mau hisaban yasira enggak? Aku mau masuk neraka bulan-bulan. Hisaban yasira yang kedua, anta huwa amman bola. Kau memaafkan orang yang menzalimi. Yang ketiga, yang terakhir, sifat orang yang mendapatkan hisaban yasira itu al-tu'tiya man harramaka. Kau memberikan sesuatu kepada orang yang mana orang itu mengharamkan dirinya untuk memberi sesuatu kepada engkau. Ngerti? Jadi gini, kau punya tetangga atau kau punya kerabat, kau tuh selalu ngasih hadiah sama dia. Nah, ya akhirnya aku punya hadiah ini jadi buat kau, ya. Akhirnya kata dia apa? Makasih. Maka diterima hadiah itu. Suatu saat kau butuh, kau bilang sama dia, aku butuh nih, kata dia. Walaupun kau ngasih aku setiap bulan, demi Allah, wallahi billahi tallahi, aku tak bakal ngasih sesuatu apapun sama kau. Habis dia ngomong kayak gitu tuh, bisa kau bulan depan kau ngasih dia lagi. Walaupun kau ini tak pernah ngasih aku, tapi tetap aku sayang sama kau, aku ngasih kau hadiah. Bisa? Insya Allah tak bisa. Kalau mau hisaban yasira, maka lakukan 3 sifat ini. Jadi yang pertama apa? Antafila man qata'aka, anta'huwa man zalamaka. Yang terakhir antu'tiya, yu'ti, antu'tiya man harramaka. Orang yang mengharamkan miliknya untuk orang yang tidak akan pernah memberi sesuatu kepada engkau, tapi engkau selalu berbuat baik sama dia. Kalau ada 3 sifat ini, Nabi telah menjelaskan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib yang ditulis oleh Al-Imam Al-Mundhiri. Beliau menyebutkan yang melakukan hal ini maka nanti yaumul qiyamah akan mendapatkan hisaban yasir. Walaupun catatan amal dosanya ada, ketika disodorkan maka Allah Subhanahu wa taala langsung memaaf. Ngerti? Allahu ta'ala a'lam bissawab.